Setelah para pemimpin Partai Koalisi Indonesia Maju resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden pada 22 Oktober 2023 lalu. Pro dan kontra akan keputusan tersebut pun ramai dibahas dan diperbincangkan di kehidupan nyata maupun di dalam jagat raya dunia maya. Lantas, bagaimana tanggapan di dunia akademisi? Seperti halnya yang diutarakan salah seorang guru besar di Universitas Munawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Profesor Dr. Juhardi, yang punya penilaian tersendiri. Ya, ini memang salah ya. Tapi namun demikian kita ini sebagai warga negara harus memahami proses-proses demokrasi yang berjalan. Supaya apa? Supaya kita paham tentang jalannya demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, menurut pendapat saya, ini pribadi ya, bukan pendapat ini, saya melihat pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini suatu pasangan yang lain dari yang lain. Dan menurut saya ini akan memberi nilai tersendiri, ya, mempunyai nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sebab apa? Jadi pasangan antara yang tua dan yang muda. Nah, kita tahu kalau yang tua itu penuh bijaksana, penuh pertimbangan matang, ya. Sedangkan yang muda ini penuh dengan semangat, energik, kekuatan, tenaga, ya. Sehingga dengan adanya pasangan ini sinergi antara yang tua dan yang muda. Nah, kalau orang mengatakan pasangan ini seperti pandangan mereka terhadap Mas Gibran itu politik dinasti katanya, ya. Ya, kalau kita bicara gitu nggak usah jauh-jauh lah. PDIP itu bagaimana, ya kan? Demokrat juga bagaimana, ya? Atau Nasdem itu juga bagaimana? Yang lainnya juga bagaimana, ya kan? Ya janganlah, ya. Untuk hal-hal tertentu itu, ya nggak usah lah, ya. Kalau perlu, biarlah ini jadi salah satu model demokrasi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, kalau saya menilai ini pribadi, mudah-mudahan ini akan menjadi satu pola bagi bangsa Indonesia. Supaya apa? Anak-anak pejabat kita tuh menimbulkan semangat mereka untuk membangun bangsa dan negara ini. Misalnya saja anaknya gubernur, ya, anaknya menteri, ya kan. Kalau bapaknya baik, masa anaknya tidak baik? Nah, ini kadang-kadang yang kita lupakan. Nah, gubernur baik, anaknya juga baik, masa kita harus singkirkan? Kan tidak juga lah, ya. Wali kota juga, wali kota tuh berhasil, tentu anaknya kita mengharapkan lebih berhasil daripada bapaknya. Begitu juga bupati yang berhasil, anaknya lebih berhasil daripada bapaknya, ya. Sampai ke lurah, sampai ke camat, lurah, sampai ke RT. Jadi ini memberi satu model bagi kita, ya, yang artinya tetap proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Contohnya aja seperti kalau dalam pencalonan Mas Gibran ini, saya lihat dari jauh saja lah, mudah-mudahan tidak salah. Itu di kalangan partai yang yang menamai diri mereka itu Indonesia Maju ini, hanya satu aja yang beda pilihan dengan partai-partai lain, ya kan? Tapi semua yang lainnya memilih Mas Gibran. Artinya ini proses demokrasi berjalan. Ya, masalah orang bilang bahwa enggak lah begitu, ya seperti kita lihat di grupnya itu kan, ada Pak siapa itu, ya tokoh-tokoh
kita lah ya. Ya, jadi saya kira mereka itu bukan orang bodoh, ya. Pak Yusril Iza Mahendra, ya, Pak Ketua Umum Golkar itu, Pak Hartarto, ya, kemudian yang lain-lainnya juga, itu enggak mungkin bisa dibodohi, ya kan? Nah ini kalau saya pikir demokrasi itu ya hanya kebetulan misalnya ini anaknya Pak Jokowi misalnya. Ya tapi jangan dilihat itu, kalau memang dia punya kemampuan, dia punya kapasitas untuk itu, silakan aja. Ya kemudian seperti yang mereka lagi adiknya si Kaisang Pangarep misalnya jadi ketua PS. Kalau mereka setuju semua, apa salahnya? Itu namanya proses demokrasi. Nah, lain kalau dipaksa-paksakan. Ya. Jadi saya kira demokrasi Indonesia ini berjalan walaupun masih ada yang tidak apa istilahnya tidak bulat lah ya. Namanya benjol-benjol itu ya, yang penting lah juga ya, bulat juga lah ya. Nah, seperti kita ketahui bangsa Indonesia ini bangsa yang menjemuk, bangsa yang plural, ya artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, lain kalau di negara lain sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit bertikai, itu tidak boleh. Kalau di tempat kita ini, ya apa filosofi kita tuh? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya kan? Nah apa artinya semua itu? Kita tidak boleh bertikai. Karena kita tahu hasilnya apa? Perang jadi arang, kalah jadi abu. Jangan, ya kan? Nah, yang tidak kalah pentingnya bahasa-bahasa yang ini jangan kita kembangkan lah. Misalnya dalam apa istilah kontestasi ya, dalam persaingan itu, jangan bilang kita ada yang menang dan ada yang kalah. Kita katakan ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Sehingga kalau setelah itu kita bisa menyatu kembali. Gitu. Jangan juga ada yang bilang rejim. Saya dengar banyak yang bilang rejim seperti apa namanya itu, raja saja. Ya kita itu pemimpin itu amanah, pemimpin itu pelayan masyarakat. Makanya disebut dengan pelayan public service, kan gitu ya. Jadi seharusnya siapa yang mereka yang melayani dengan kehendak rakyat, bukan sewenang-wenang ya. Nah kebetulan ya Pak Jokowi yang jadi presiden kita, ya mungkin penilaian orang macam-macam saja ya, tetapi yang kita ingat, utamakan kepentingan masyarakat, utamakan kepentingan rakyat, jangan kepentingan pribadi atau golongan. Nah ini harus ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ini yang mengawasi. Salah satu pengawasan ini kan dari DPR juga. Nah DPR itu harus selalu melihat itu. Ya kalau ada yang kurang ini ya diberitahukan supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi begitu ya. Jadi simpel saja, saya mengharapkan pasangan ini menjadi satu model bagi kita untuk ke depan. Nah khususnya bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo itu jangan dikecilkan ya. Menurut almarhum Gus Dur itu ya yang paling ikhlas berjuang untuk rakyat itu ya Pak Prabowo ini ya. Nah yang kedua, beliau itu kita lihat pengorbanan beliau itu. Berapa kali kalah sudah ini? Ada 2 kali ya? Masih aja mau maju lagi. Coba kalau kita yang lain 1 kali kalah sudah hilang, sudah tidak mau lagi ya. Tapi beliau dengan semangat pantang mundur tetap juga maju ya. Itu semangat memang patriotik ya. Ini yang perlu kita contoh itu ya. Yang kedua, sepertinya beliau ini tidak terlalu mempermasalahkan biaya ya. Entah dari mana beliau dapat itu ya, kita ya aja lah sama beliau ini. Yang tidak kalah penting juga, beliau itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra.
bukannya anggota biasa aja. Ya, nah ini yang lain ada nggak yang seperti itu? Makanya kita khawatirkan kalau yang lain itu bukan ketua umum partai, lalu dibilang ini petugas partai, tersinggung lagi, ya kan? Jangan. Sebab kalau orang tersinggung itu kan repot juga ya. Misalnya, wah ini kalau ndak ada ini begini, ada ini, oh jangan ya. Posisimu hanya di ketua partai, sedangkan seperti Pak Jokowi ini adalah presiden. Nggak bisa kita ngomong begitu ya. Tapi kalau dalam hal-hal tertentu bolehlah ya. Ya kalau menurut saya ya yang muda ini yang perlu ditampilkan. Karena yang muda ini pertama saya kasih tahu ya, energik. Yang kedua masih semangatnya tinggi, idealisnya pun tinggi, ya kan. Nah, apa nama itu? Ini perlu kita dorong mereka nih. Nah, didampingi yang tua, ya seperti pasangan ini sangat menurut saya ideal ya. Jadi ini yang membimbing mereka yang muda ini, wah itu luar biasa ya kan. Jangan yang tua-tua, kalau yang tua-tua ini ya sudahlah. Seperti kita yang tua-tua itu sakit encok, sebentar-sebentar tekanan naik, kolesterol. Nah, itulah yang kita yang tua. Tapi kalau yang muda nih enggak kenal itu ya. Saya ingat waktu saya umur ya 40, 30 tahun itu bekerja itu dari pagi sampai siang, sore, bahkan sampai malam enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kerja satu hari penuh aja ada efeknya sudah ya, ada. Jadi ke depan itu kalau perlu pola ini kita ikuti. Artinya katakanlah seperti memang presiden itu harus yang tua, tapi wakilnya yang muda. Nah nanti merambat itu ke yang lainnya, misalnya gubernur, ya kan, gubernur tua, wakilnya muda, bupati juga begitu, wakilnya muda, wali kota juga begitu, nanti muda. Kenapa? Supaya anak-anak pejabat yang sekarang ini mempersiapkan diri. Jangan mereka samakan dengan anak-anak kita yang orang biasa ya, seperti mereka persiapkan sekolahnya. Ya, jangan putus sekolah misalnya. Yang kedua, persiapkan mentalnya. Yang ketiga, persiapkan ya segala-galanya lah ya, demi untuk tercapai visi-misi mereka ke depan. Jadi ini jadi contoh nih. Ya, saya maunya seperti itu. Jadi anak-anak bupati kita ini, anak-anak wali kota, anak gubernur ya, kalau perlu ya seperti itu. Ya yang penting mereka punya kemampuan ya. Jangan didorong tapi tidak punya kemampuan ya. Integritas, jangan yang loyal-loyal lah ya, supaya masyarakat kita ini itu berkesinambungan ya. Oh ini anaknya si ini. Itu lebih bagus daripada kita uji coba, bukan begitu ya. Memang kita menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya kan begitu ya. Nah, tetapi tentu memilih yang terbaik dari yang baik, kan gitu ya. Ini yang baik, mereka yang banyak yang baik-baik ini dipilih mana yang paling baik di antara yang baik, kan begitu ceritanya nih. Nah, sehingga yang seperti ini menurut saya sangat bagus ya. Ya, jangan juga kita sekali-kali juga lah bangsa Indonesia punya pasangan seperti itu. Jangan yang tua dengan yang tua, alah. Itu kadang-kadang kalau yang tua dengan yang tua ini kadang-kadang mudah tersinggung ya karena tidak ditegur aja banyak itu, baik bupati, wali kota, itu tersinggung masalahnya karena kadang-kadang umur yang wakil ini lebih tua dari bupatinya atau gubernurnya, tersinggung lah beliau tuh. Jadi lebih baik yang muda dengan yang tua ini bergabung ya kan, sinergi gitu ya. Nah, apalagi saya kira ini sesuatu pola yang bagus ya. Menurut saya ini bagus. Kenapa?
anak muda itu harapan bangsa. Makanya tidak salah Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, akan ku goyang dunia ini, kan ceritanya seperti itu. Artinya pemuda ini punya kemampuan, tidak sama dengan kita yang tua. Yang tua ini ya memberi nasihat, jangan sampai salah jalan, tetap on the track, tetap jalannya bagus ya. Jadi itu pentingnya itu ya. Saya kira mudah-mudahan ini menjadi contoh yang bagus bagi bangsa ini. Artinya yang muda dengan yang tua ini harus partner, baik di dalam pemerintahan, di dalam lembaga juga, termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi itu ya kita lihat aja lah contohnya nanti. Ya, mungkin itu yang ini saya sampaikan. Terima kasih.